Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sam, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Win, baik, sehat. Bu Winda sendiri gimana nih Bu Winda? Alhamdulillah baik. Sekarang cuaca lagi ini ya, kalau Musim siang hujan. ya musim hujan, kalau siang kan panas, tapi nanti malam atau sore tiba-tiba ini ya gitu. Boleh Bu, silakan. Apa nih? Apa yang mau Ibu obrolkan? Apa yang tadi tuh kan Bu, ya Bu, tadi saya masuk mengajar ya, terus di kelas itu saya melihat tuh anak-anak tuh kurang termotivasi Bu dalam belajar matematik ya Bu ya. Jadi gimana mau bagus nilainya kalau misalkan motivasinya kurang ya Bu Win. Jadi saya melihatnya kok kayak melempem gitu loh. Jadi kayak acuh tak acuh, dikasih misalkan ada permasalahan, saya nanya, ya yang nanya paling hanya seperempatnya ya di kelas Bu Win, seperti Iya, itu. iya. Betul ya. Nah, kira-kira Bu, setelah tahu itu, apa nih yang sudah ditelusuri gitu? Permasalahan apa nih dari kurangnya motivasi Iya Bu. belajar tadi? Pertama, setelah kami lihat kurang motivasi ya mungkin sayanya yang kurang ini ya, ya refleksi diri dulu ya. Oh, saya barangkali harus membuat lagi pembelajaran lebih menyenangkan. Terus yang kedua, masalahnya juga ada nih masalah utama itu, anak teh, melihat matematika itu sulit ya memandang pelajaran matematika. Terus, eee, kondisinya juga dia ternyata apa ya, sulit dalam operasi operasi perhitungan yang terutama tentang perkalian dan pembagian ternyata Bu Win, sehingga motivasinya kurang. Jadi ya setelah Ibu telusuri ternyata motivasi siswa itu kurang dari perkaliannya gitu ya, dari pembagiannya mungkin ya. Kira-kira nih setelah Ibu telusuri tahu siswa itu kurang dalam operasi ya, terutama dari perkalian dan pembagiannya. Lalu apa eh, yang membuat siswa itu kurang motivasi? Alasan setelah sudah mencari tahu gitu, ini nih siswa ini operasi perkaliannya kurang karena apa gitu? Apakah Iya Bu, setelah saya telusuri ya ternyata dia kurang motivasi karena ternyata dia belum hafal ya Bu, belum menguasai konsep perkalian. Maka saya melakukan strategi ya pembelajaran. nah, apakah itu kurang motivasinya memang di pelajaran matematika juga atau di pelajaran lain juga, Bu? Oh, oke ya Bu, tapi saya berkomunikasi dengan teman-teman anak-anak ya, gimana sih teman-teman ini kok kayak kayak kurang iya Bu, katanya memang begitu Bu, anak tersebut memang begitu Bu, dari kelas 7 juga sama katanya kalau dalam belajar itu kurang motivasi, dan seperti itu jadi penyakit lama ya. Nah, jadi untuk mengatasi tersebut, oh gitu, maka saya mencoba ya gimana sih anak tersebut melakukan pendekatan-pendekatan, terus mengajak ngobrol gitu Bu. Oh, jadi ternyata bukan di pelajaran Ibu juga ya gitu ya, setelah Iya. dicari tahu. Bukan di pelajaran matematik juga, ternyata di pelajaran lain. Nah, setelah tahu anak itu kurang motivasi gitu, Bu, kira-kira nih, menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Kondisi seperti apa yang Ibu harapkan? Terus apakah sekarang menurut Ibu sedang di angka berapa kalau
dari skala 1 sampai 10, Bu? Mhm. Ya, kondisi yang ideal yang saya harapkan ya, Bu, siswa tersebut dalam pembelajaran tuh aktif ya, aktif dalam belajar, kemudian, ceria, seneng gitu ya. Eee, nah kalau misalkan dilihat dari angka itu saat ini masih angka 5 lah, Bu Win. Dalam kelas. Mudah-mudahan ya ini dengan angka tersebut saya ingin apa ya membuat apa pembelajar di kelas suasana kelas itu jadi apa senang ya, menyenangkan. Senang Jadi ya? kalau Ya, udah senang kan menyenangkan ya, eh, tertarik gitu anak ya, Bu, ya? tertarik gitu, maka pasti dia akan termotivasi untuk belajar. Nah, menurut Ibu sendiri untuk tadi kan Ibu bilang ya, sekarang kalau di skala 1 sampai 10, Ibu sedang di 5 ya? Iya. Kira-kira apa rencana Ibu supaya mencapai kondisi ideal tersebut, Bu? Nah, itu ya Dari Bu 5 In. tersebut? Rencana saya itu akan biar angka tersebut mencapai 10 Maksimal ya atau gitu ya? minimal 8 ya, Iya maka iya. saya kebetulan nih Bu In kan pelajaran matematik ya, kalau misalkan pelajaran matematika mungkin membosankan, maka saya mengimplementasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Jadi anak melihat bahwa, selain secara manual juga menggunakan teknologi, seperti penggunaan GeoGebra, jadi anak-anak interaktif gitu loh. Setelah interaktif terus melakukan diskusi kelompok, jadi teman-temannya bisa membantu anak tersebut, Bu Win, gitu Masya rencana Allah, saya. sungguh bagus sekali Ibu idenya. Saya bisa adaptasi gitu ya Bu. Ini. Nah, kira-kira Bu dari tadi kata Ibu rencananya mengintegrasikan teknologi ya dari Iya. buat pembelajaran matematika. Nah, sejauh ini apakah ada peningkatan Bu? Apa ada peningkatan gitu dari tadi yang awalnya 5, terus Ibu menerapkan pembelajaran memakai teknologi gitu. Apa ada peningkatan Bu? Betul Bu Win, setelah ya kami mengintegrasikan penggunaan teknologi, anak-anak lebih semangat karena ya mungkin karena anak zaman sekarang ya beda dengan kita kalau zaman dulu kan memang hanya udah sumber belajarnya hanya buku ya. Nah setelah menggunakan teknologi, anak merasa oh ya ternyata penggunaan game itu tidak hanya di pengguna HP itu tidak semata-mata hanya gunakan game, kita membuat kuis interaktif, jadi dia merasa tertantang juga. Kemarin saya mencoba ya menggunakan aplikasi GeoGebra, terus setelah itu kami menggunakan apa word wall ya. Betul, ya. Jadi anak-anak semakin ya meningkatkan lagi apa ingatannya gitu ya. Jadi selain menyenangkan karena dia tersalurkan lah barangkali ya Bu Win, tersalurkan dengan Ya. penggunaan gadget, terus tidak hanya apa games tapi mengedukasi juga. Ya. Bermain sambil belajar atau belajar Bermain sambil main gitu ya? iya, Ya Allah. bermain sambil belajar. Betul betul Bu. Heeh, Ya. Jadi anak-anak lebih tertarik ya Bu ya lebih kalau ada ininya jadi semangat gitu. Muncul karena adanya gadget, tapi gadget juga kitanya sebagai guru apa pembelajaran jalan gitu ya. Anak-anak juga apa main juga jalan gitu ya Bu ya. iya, betul. Nah, Heeh. kira-kira Bu, apakah ada ide-ide lain gitu Bu, selain tadi yang disebutkan kada wadwall Nah, atau memanfaatkan teknologi gitu Bu? iya, ide-ide lain ya saya kan kebetulan kan Bu, di sekolah kami tuh sangat luas ya, jadi kami juga mengajak anak-anak, menggunakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Jadi, "Oh ini loh Nak," jadi, konteksnya lebih lebih bermakna lah pembelajarannya Bu Win. Jadi jangan hanya, "Oh inilah teorema Pitagoras," tapi, kalau setelah diajak keluar, "Oh itu loh ya manfaatnya ternyata ya Bu." Jadi selain itu anak-anak merasa lebih 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 bermakna lah belajar sehingga tahu
tahu teorinya, tahu penggunaannya. Jadi alhamdulillah anak-anak kelihatannya ada peningkatan ya. Yang tadinya 6 sekarang saat ini sudah menurut saya sudah di angka 8 Bu Win. Oke. Jadi adanya ide-ide lain muncul gitu Bu. Terus tadi disangkutkan sama pembelajaran kontekstual ya. Selain Iya. itu juga tadi games gitu. Jadi apakah semakin ada perubahan signifikan gitu Bu, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu Bu? Iya, kelihatan sih pasti ya untuk signifikan ya, tapi ya juga harus memperbaiki bahwa kesadaran anak ya harus lebih tingkatkan lagi. Terus saya juga harus menginformasikan kepada orang tua ya, melibatkan juga rekan sejawat supaya sama-sama merata gitu ya Bu. Jangan misalkan kita di pembelajaran kita, Hmm, tetapi bisa ilmu ini bisa ya. ditularkan ke teman-teman rekan sejawat di sekolah, Bu, gitu. Berbagi ya Bu ya, sharing Berbagi. gitu. eh, Nah, dari cerita Ibu ini tadi, siapa saja Bu? Atau apakah ada selama melaksanakan rencana ini, apakah ada hambatan gitu Bu yang Ibu alami, yang Ibu hadapi, betul. hambatan-hambatannya? Betul Bu Win, ya hambatannya itu dia. Terkadang kan kita sebagai guru ya karena sudah padat kegiatan, terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak konsisten dilakukan. Jadi misalkan hari ini sudah baik, begitu kan namanya juga anak ya sama seperti iman, kadang menurun, kadang lagi posisi naik ya. Karena ketidakkonsistenan ya itu tadi hambatannya jadi menurun lagi. Kemudian dari waktu ya, waktu juga kita terbatas di kelas, jadi kadang belum terfasilitasi semua anak-anak yang boleh dikata dalam tipikal ya. Kalau itu Bu hambatan-hambatannya ya karena berbagai macam karakter dan eh, Ya, apa ya, beda-beda ini ya Bu, eh, beda-beda orang, beda-beda. beda-beda gitu. Jadi Ya. hambatannya seperti itu gitu loh, Bin. Nah, untuk mengatasi hambatan itu, apakah siapa saja Bu yang terlibat dari strategi-strategi tadi yang apa Ibu ungkapkan untuk mengatasi hambatan itu? Ya, ya tadi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu berkolaborasi dengan teman gitu ya, agar kita membicarakan bahwa hambatannya apa supaya kita kayak tercharger kembali gitu loh bahwa wah ini nih enggak boleh nih kita harus konsisten terus harus melibatkan pihak kepala sekolah juga ya bahwa dilakukan evaluasi terhadap guru, guru ya, guru juga harus sering dimonitori, evaluasi, berkolaborasi dengan pihak sekolah, pihak orang tua, agar rencana-rencana, strategi-strategi pembelajaran jika ada kekurangan bisa kita saling sharing gitu loh Bu Win. Mantap sekali Bu Sam ini. Sungguh banyak idenya ya, strategi-strateginya sangat-sangat bagus sekali. Nah, kira-kira siapa aja Bu yang terlibat nih dari keterlibatan ini menghadapi untuk meningkatkan motivasi, khususnya motivasi siswa ya dalam tadi permasalahan yang terjadi kan seperti perkaliannya kurang, pembagiannya atau operasinya gitu. Siapa aja Bu yang terlibat? Yang terlibat yang pertama kan ya, kita juga di kelas kalau misalkan dalam diskusi kelompok ya, kami menggunakan, temennya yang memiliki istilahnya pengetahuan yang boleh dikatakanlah yang memiliki kelebihan itu membantu Hmm. rekannya ya, gitu. Terus yang kedua, dengan teknik hafalan, saya bilang buat teknik hafalan karena itu teknik jadul walaupun teknik jadul tetap juga bagus ya, bahwa itu juga Ya, perlu teknik hafalan. Jadi diadaptasi lah di era saya sekarang gitu ya Bu ya. saya libatkan temennya, "Oke kamu ya nanti," temennya sebagai, setor ke temenmu yang bisa, "nanti laporan lagi ke ibu."
gitu. Dan alhamdulillah saya terapkan itu Bu Win. Sudah sudah ada laporan Bu, alhamdulillah sekarang sudah hafal. Alhamdulillah. Ya, Ya betul strategi ya, Bu. hafal yang dulu gitu. Jadi betul ya, teman sebaya itu malahan dapat sangat membantu siswa itu ya dibanding guru. Maksudnya itu kan kadang anak ya lebih nyaman sama temennya dibanding sama gurunya gitu ya. Jadi memang efektif gitu ya Bu ya, teman sebaya itu buat pembelajaran ya menurut Ibu. Betul Bu, lebih efektif ya karena mungkin lebih terbuka, lebih leluasa. Kalau kita mungkin lebih sungkan kali ya. Jadi dengan melibatkan siswa sebagai relasi, saya memanfaatkan siswa sebagai relasi baik. Alhamdulillah terbantu juga dan juga meningkatkan kepercayaan diri ternyata Bu Win. Setelah ini ya siswa yang diberikan tugas seperti itu dia lebih percaya diri bahwa kami tuh bisa bermanfaat buat teman-temannya. Jadi dia juga tidak merasa dimanfaatkan, tetapi dia bahwa saya lebih bermanfaat, ada manfaat berat orang lain gitu loh. Di samping pengetahuan Ilmu anak. yang dia dapatkan gitu ya Bu ya, selain sama dirinya sendiri bisa disalurkan sama orang lain dan bisa bermanfaat gitu ya mungkin ya. Betul sekali Bu Win. Nah, adapun kira-kira komitmen Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar tadi gimana Bu? Apa Ya, komitmen Ibu? ya komitmen saya ya pertama adalah membuat siswa selalu aktif ya, aktif aktif. Yang kedua saya harus memvariasikan ya strategi pembelajaran agar tidak monoton, tidak membosankan. Jadi yang ketiga adalah memanfaatkan media belajar seperti tadi aplikasi gitu. Terus relasi tadi tengah siswa, orang tua, guru, seperti itu Bu Win. Mantap, Busam. Sangat-sangat variatif ya, sangat-sangat komitmennya sangat-sangat bagus sekali. Nah, kira-kira nih Bu, ini kita sudah di ujung pembicaraan nih ya. Kira-kira nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Nah, setelah pembicaraan ya Bu Win, saya lega rasanya ya Bu Win, saya bisa mendapatkan pencerahan ya bahwa mengatasi anak yang motivasinya kurang ternyata ya bisa kita atasi ya dengan berbagai cara dari kita sendiri ya dengan melalui pendekatan-pendekatan, strategi pembelajaran. Kemudian yang utama saya kira ya harus memberikan contoh ya. Kita tuh sebagai harus memberikan contoh yang baik ya. Tuturi Gitu. Handayani ya Bu ya, Oh, gitu. iya betul. Karena terus kita jangan menganggap itu juga jangan menganggap anak itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Setelah digali ternyata dipoles sedikit aja sudah cemerlang gitu loh ya. Jadi ada dan setelah saya ngobrol sama Bu Winda nih saya termotivasi kembali bahwa ya tetap tetap ya harus jangan kita kalau misalkan lihat anak-anak motivasi kan ada kadang kita sendiri aduh gimana ya jangan putus asa ya jadi saya terima kasih ya Bu Win atas Sama-sama Ibu, saya juga semakin tercerahkan dengan ide-ide brilian yang Ibu tadi sampaikan. Dan mungkin bakal saya adopsi juga di pembelajaran saya atau di sekolah saya gitu Bu. Masya Oke Allah. Bu Win, sama-sama ya Terima Bu kasih Win. juga. Kita Ya, jangan bosan-bosan ya Bu Win. Kalau misalkan aku siap, hubungilah. siap, siap, siap. Terima kasih juga. Saya semakin menambah ilmu juga gitu Bu. Terima kasih Busam. Oke, sama-sama Bu Win ya. Oke nanti paling seminggu kemudian lah saya ngobrol lagi ya sama Bu Win Oke, ya. saya tunggu kita Oke, bincang-bincang lagi Bu. oke, makasih banyak Bu Win. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
depan. Mari bergerak bersama guru penggerak.